Oh, tu memang luar biasa. Pergi umrah. Dan saya alhamdulillah dihadiah dari ibu saya setelah khatam 30 juz, alhamdulillah hadiah pergi umrah tahun 94. Nah, satu umur 9 tahun. Jadi belum tahu apa-apa lagi, tapi pergi umrah juga. Jadi harus supaya anak tidak bosan, kita letak depan dia anugerah. Kalau hafal nanti dapat sesuatu ini yang baik, kita lihat apa yang dia suka. Kalau dia sebab hafal saja, mana boleh bosan tu. Dan kita cari masa yang sesuai. Time dia main, jangan sibukkan dengan hafalan, dengan homework. Jadi buat ini, buat tu, buat ini. Jadi tak ada masa untuk dia rehat. Memang dia akan bosan. Harus ada. Di Mesir ada yang lagi menarik. Dalam kotak, tapi bukan kotak, dia macam tadika. Dia siap beli monyet yang lucu-lucu, yang main-main. Monyet? Monyet? Apa yang saya monyet? Mungkin masuk dalam itu, tapi dia tutup. Siapa yang hafal akan main dengan monkey nanti. Masuk, kasih dia makan, kasih semua suka, semua hafal cepat. Sebab apa? Mau jumpa monyet. Itu satu cara lah. Setiap tempat sesuai ada. Kalau monyet sini merata-rata, jadi tak ada masalah. Orang ada lihat, jadi tak guna. Tapi mungkin unta, beli unta seekor. Siapa yang hafal nanti bisa naik unta. Betul? Bisa ada unta sini. Jadi nanti ekspor satu unta, letak sini. Siapa yang hafal nanti bisa naik unta. Kalau di sini saya rasa orang paling suka pergi umrah setelah khatam 30 juz. Ini memang luar biasa. Wallahu a'lam. Okey, soalan selanjutnya. Okey, Syekh, soalan saya terjawab. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali perkara yang belakang, Ustaz, tentang saya cuma nak tanya solusi, Ustaz, tentang metode menghafal yang mudah lah. Memang kategori menghafal yang saya dah buat ada 3 kategori: hafalan baru, hafalan mingguan, dan hafalan lama. Yang saya tanya ni, hafalan lama itu yang patut kita buat berapa banyak, Ustaz? Apakah 1 juz per hari atau setengah juz per hari? Kemudian kita utamakan hafalan baru atau kita utamakan hafalan ulangan? Kemudian ada satu lagi solusi saya buat. 1 minggu kita fokus hafalan baru, 1 minggu lagi kita fokus untuk mengulang. Jadi mana yang lebih baik menurut Ustaz? Apakah 1 hari hafalan baru, kemudian hari selanjutnya hafalan murajaah ulang, atau macam yang tadi, 1 minggu kita fokus untuk hafalan baru, kemudian 1 minggu itu dia fokus untuk hafalan ulang. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Soalan ini mengingatkan saya sesuatu yang saya mau sebut tadi saya lupa. Alhamdulillah. Okey. Biasa di Mesir, kalau besok itu tidak hafal yang baru, dia tak bagi yang lain. Harus ulang. Kalau ulangan sudah lupa, tinggal yang baru, ulang yang lama. Itu lagi penting daripada yang baru. Yang lama itu lagi penting dari yang baru. Berapa banyak yang lama tu harus kita ulang? Yang saya pernah lihat ada orang metodenya, kalau jumlah hafalan kita itu 10 juz yang lama, 10 juz. Jadi harus kita setiap minggu sudah ulang 10 juz. Jadi bahagi. Kalau 10 juz tu maknanya dalam 1 minggu 1 juz lebih, 1 juz setengah. Seperti itu. Dan besok orang dia tak ulang yang lama. Jadi maknanya tak boleh ambil yang baru sampai dia ulang sudah mantap, sudah okey, baru dia ambil yang baru. Dan ada ulama yang kata sahibul khams la yans. Orang yang ulang 5 juz, saya tidak dapat. Dan untuk baca 5 juz setiap hari.
Sahibul khams lens, orang yang baca 5 juz sehari tak akan lupa selama-lamanya. Okey, jumlah ulangan. Jadi dia ulang setiap hari saja. Maknanya dia ulang 1 juz. Kalau ikut berapa banyak yang dia mau ulang 1 juz dan hafal yang baru 1 halaman, dan besok ulang juz yang seterusnya, yang selanjutnya, seterusnya tak sendiri familiar ini ya. Selanjutnya seperti itu. Okey, macam mana Syekh? Sudah terjawab soalan? Berarti menurut Ustaz yang lebih baik kita fokus mana dia syarat ambil baru mesti diulang Ustaz. Kalau tidak ulang tak bisa ambil baru. Harus ulang yang ulangan pun harus mantap. Kalau tidak mantap harus dihafal balik. Harus dia hafal balik. Tapi lagi penting ulangan dari yang baru. Sebab ini memang untuk kekal. Kalau yang baru tu bisa tangguh dulu sampai dia mantapkan yang lama. Biasanya orang Mesir dia 1 minggu hafal, 1 hari untuk ulang. Semua ulang. Maknanya kalau sudah hafal 5 juz, dia hafal setiap hari, murajaah setiap hari 1 juz sampai hari ke-7 dia ulang semua juz tu 1 hari saja, 5 juz. Dan saya ada yang khatam Al-Quran semua 1 hari. Baca 20 jam semua dari Al-Fatihah sampai habis. Itu ada juga yang berlaku di Mesir dan harus tidak ada kesalahan. Allah. Okey, soalan ada lagi yang mau tanya? Okey, silakan. Okey, Syekh, soalan terjawab? Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz, jazakallahu khairan. Maaf sebelumnya Ustaz, yang nak saya tanyakan ni macam mana pula lah tu? Cik Melayu lah, pandai cakap bahasa Melayu. Melayu bisa sikit-sikit. Oh, bisa. Boleh. Boleh lah. Boleh. Apa dia? Macam mana nak kita polikan hafalan lama sama hafalan baru ni? Maksud tak polikan tu kadang hafalan yang lama ni Ustaz, kalau sudah betul-betul pingsan dia, pingsan itu sangat sudah mati total hafalannya. Sudah Mati total, sudah banyak. tak ingat lagi lah. Oh, itu harus. Okey. Ya. Hafalan yang lama ni ada dia bermacam-macam. Yang pertama, hafalan lama ni ada yang lancar, kalau kita ulang 1 kali dapat. Ada yang harus kita ulang lagi berpuluh-puluh kali baru dapat. Ada juga susah sangat dia kalau nak kita ulang. Jadi bagaimana, macam mana metode cara kalau hafalan lama ni yang sudah betul-betul sangat payahlah kita mengambilnya kembali, bagaimana kita mempolikannya, artinya bukan poligami, artinya mengambil hafalan yang sudah lama itu, tata caranya itu bagaimana, begitu. Jazakallahu khairan atas soalan yang baik. Ini mengingatkan saya sesuatu yang saya mau sebut tadi tapi saya lupa. Dr. Aiman Sweet ada saran, satu nasihat daripada beliau sendiri. Dia kata Al-Quran ini ada 3 bahagian bagi kita semua lah. Orang yang hafal ada, kalau dia ada tempat yang dia tak bagus, tak mantap, jadi bagi 3. Yang pertama, tempat yang kita sudah tekun, sudah itqan, memang hafal betul-betul, ini harus ulang. Kalau tinggal, dia akan pergi ke yang kedua, ialah hafalan yang tidak kuat. Sudah hafal tapi tak kuat. Ada yang hafalan kuat, bisa baca tanpa lihat. Ada yang hafalan tidak kuat, macam kata tadi, baca 10 kali baru ingat, atau baca 2 kali baru ingat. Hafalan yang ketiga tu tak hafal langsung, tidak hafal langsung. Sekiranya dia sudah lupa, sudah pingsan yang dulu tu, maknanya sudah masuk ke bahagian yang belum hafal. Jadi harus dihafal balik seperti baru. Harus dihafal balik seperti baru, tapi harus dia ulang. Kalau tidak ulang, dia akan pingsan balik. Kalau tidak ulang, dia akan pingsan balik. Jadi supaya tidak pingsan, harus kita baca ayat ini. Harus dia baca
murid itu baca hari-hari yang lama. Kalau satu hari tinggal, pingsan. Itulah karena kalau hafalan yang apa Ustaz, kalau misalnya hafalan yang lama enak mengulangnya mau kita, tapi kalau udah yang mati itu terkadang udah lama kali susah kali mengambilnya, jadi malas kita mengulang. Jangan malas lah. Karena Itu malas itu salah. Jangan malas lah. Ulang. nah itu metodenya supaya tak malas. Kena sabar dengan murid. Memang macam-macam hal itu menyakitkan hati ya. Tapi harus kita sabar. Sebagai guru harus kita sabar. Ada orang baca dengan saya satu halaman talaqi, satu halaman hampir setengah jam untuk betulkan bacaan. 30 minit. Bingsan tak kalau saya macam tu? Bingsan ha? Memang stres. Itu yang Pernah satu kali minta doktor cek tekanan darah. Ada orang baca seperti itu, cek tekanan darah memang tinggi 100 bawah, 140. Dia kata sabar dulu, tenang dulu. Maksud cek balik 120. Okey. Memang akan buat kita stres. Okey, Syed, apa? Sudah? ya Ustaz, itulah ya, bagaimana caranya anak-anak itu Ustaz, supaya ketika nanti diulang, ketika contoh hafalannya 10 juz, hafalan juz 4 ke bawah lancar, 5, 6, 7 pingsan, 8, 9, 10 nanti meninggal. Jadi ketika dia mengulang di atas, yang di bawah pingsan, mengulangi di bawah, yang di atas apa? Meninggal gitu loh. Ya, jadi Bagaimana metode kita itu untuk mengapakan anak-anak itu Ustaz? ya. Okey, biasanya harus kita motivasi anak murid kita atau murid kita tu supaya dia sendiri suka menghafal. Bukan kita suruh. Jadi kalau kita suruh merajah ini, ulang ini, dia tak ulang. Harus selalu dia di Mesir, dia selalu jaga. Dia tak kata ulang sendiri, tidak ada. Dia ulang dan harus datang tasbih dan ada buku catatan. Dia akan tanda mana yang sudah selesai dan tanda tangan mana sudah selesai. Dan dipastikan murid itu sudah ulang semua setiap minggu. Yang hafalan lama, yang sudah memang betul bacaannya sudah segar dan tidak ada kesalahan. Sekiranya ada yang dia rasa sudah lemah di situ, jadi kira ini masuk baru, masuk hafalan baru. Yang lama tak tinggal juga. Bukan dia tinggal yang lama fokus yang baru itu saja. Tidak ada. Tak pernah dan tak boleh tinggal yang lama. Tinggal pingsan. Lagi lama mati, meninggal. Macam tu. Jadi harus dua jalan sama. Baru lama. Dia akan tinggal yang lama tu. Kalau lama ada kuat tak kuat. Hafalan kuat, hafalan tak kuat. Jadi harus yang tak kuat tu masuk yang baru. Hafal sekali lagi, tapi dalam masa yang sama yang lama tu tak tinggal langsung. Kalau tinggal pingsan. Tinggal lagi meninggal. Okey, Syekh? Kemudian utamakan yang lama, lagi utama daripada yang baru. Jadi kalau yang lama rosak, jadikan yang baru dan hafal balik. Tapi setiap kali macam orang buat rumah, kemudian buat lantai 5, tapi lantai bawah sudah hancur, sudah habis. Jadi macam mana rumah? Hancur. Runtuh habislah, runtuh. Jadi jangan yang bawah tu harus kita jaga betul-betul. Yang atas boleh tangguh dulu, tapi yang bawah jangan tangguh. Dia seperti itulah, wallahu a'lam. Alhamdulillah yang biasa. Jazakallah. Jazakallah. Okey, ada soalan lagi? Baca lebih utama yang lama ya. Saya ingatkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pondok kami ada metode ataupun cara, biasanya kami waktu mondok dulu ada hafalan baru panggilan sabar, habis itu saluki, manzil, mukamal, baru mutkin.
Nah, ini kami buat sistem ini kalau dari 4 daya yang saya bantu, dan ada 4 yayasan saya bantu, 1 yayasan dengan sekolah, hanya belajar 3 jam dengan anak-anak. Maksudnya ini mohon dikoreksi kalau memang ada kesalahan dalam teknik kami, saya dengan istri. Kalau dari yayasan yang sambil sekolah 3 jam, dari jam 2 sampai jam 5, saya gunakan waktu itu dengan hafalan terus. Hafalan sampai sekali dalam 3 jam itu anak store-nya bisa sampai 5 kali. Store dari 20 anak, store 5 kali. Store 5 kali, tapi tidak langsung satu muka, satu pojok masa kita. Berapapun dia mampu silakan di store, tapi ketika dapat satu muka wajib dia store lagi satu muka. Ketika dapat 1 juz wajib pengulangan 1 juz. Nah, ketika per lafaz per ayat itu di situ kami perbaiki, kalau enggak ulang lagi, lepas lagi. Jadi kami 1 kali pertemuan 5 kali dia. Nah, di pondok yang 1 ada yang cepat, 1 bulan bisa sampai 5 juz ya. 1 bulan 5 juz, maka kami izinkan silakan balapan sendiri dengan diri sendiri dia. 1 mengejar juga, itu kami izinkan dia. Terus yang lainnya kami bikin sistem 3 waktu, ada 3 waktu subuh. Kami karena sambil sekolah mereka subuh di situ dia pengulangan hafalan terdekat. Nanti ketika mendekat maghrib pengulangan hafalan terjauh 2 juz dia harus cari. Terus habis itu buat hafalan baru malam mereka yang buat. Di pondok yang 1 lagi memang kami bikin sistem seperti sistem biasa, hanya 1 juz saja kita bisa targetkan. Kalau bisa dapat 1 juz sudah syukur. Nah, ini sistem ini yang kami bagi seperti sistem yang kami rasakan di pondok kami. Apakah itu cocok? Karena kami lihat dari kearifan lokal kami Indonesia rata-rata gitu. Kan saya datang dengan teori ataupun cara yang saya mungkin nanti ada beberapa cara yang kami barusan dijabarkan hanya 1 cara. Itu hanya saya lihat dari 2 cara. Nanti buat hafalan baru, hafalan lama. Apakah dengan cara kami ini ada kecocokan atau bukan bisa kami lanjutkan? Apakah kami bisa ambil daripada cara yang saya ajarkan kepada kami? Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, Ana tidak berapa ingat cara yang antum sebut tadi sebab antum cepat sangat. Jadi apa-apa cara saja tidak ada masalah. Yang penting ada hasil. Jadi kalau murid atau santri sudah hafal dengan cara itu dan bisa ingat selamanya, setelah habis dia bisa ingat lagi, jadi teruskan saja, lanjutkan cara itu. Kalau perlukan tambahan, baik sedikit di situ, mempentingkan yang lama, ulangan itu tidak ada masalah. Berapa kali pun tidak ada masalah. Sebab ulangan itu setelah sudah lakukan harus murid bisa ingat, itu saja. Dan lagi banyak lagi bagus. Jadi macam mana? Nah, terus kami kan ada penekanan satu tahun itu 5 juz. Apakah itu terlalu lambat? Apakah kami harus 1 tahun 10 juz atau 20 juz? 5 lagi bagus. Jadi kalau jumlah tidak banyak tapi kualitas lagi bagus daripada dia hafal 10 dan kualitas tidak bagus. Jadi kalau 5 juz itu yang saya hafal dulu 1 tahun 5 juz. Dari tahun 3 sampai 9, jadi 6 tahun 5 juz setiap tahun. Tapi waktu saya kecil lagi kurang. Makin besar makin tambah. Sebab ini kita punya fikiran dia sudah lancar. Jadi mungkin 15 juz tu dalam 2 tahun. Yang sebelumnya perlahan sampai satu tahap. Jadi saya lagi cepat. Jadi kita sudah faham, tidak perlu kerja, kita hafal sendiri. Jadi ibu tidak capek dengan kita seperti mana yang kita masa kecil lagi, seperti itulah. Wallahualam. Tapi kalau ada cara yang sudah ada hasil, sudah ada manfaat yang bagus, teruskan saja atau lanjutkan saja. Kalau ada perlukan, ada kelemahan satu belah macam yang lama, sering ada yang lupa. Jadi harus tukar sedikit tentang yang lama. Kalau yang baru seperti itu, dan harus guru-guru semua yang baca itu harus mereka baca dengan bacaan yang betul. Sebab kalau hafal tanpa bacaan yang betul kurang bagus. Ya. Kalau bisa ada teknik perbandingan, karena saya membawakan teori yang dari luar. Apakah bisa
Supaya kami Oke, Mik. Misalkan nanti ketika ini ada teknik disambungkan dibandingkan dengan cara di Aceh misalnya atau cara di Indonesia. Kalau teori yang saya sampaikan tadi kan itu di Mesir, nanti mungkin ada di Syria ataupun nanti ada di negara lain. Apakah bisa maksudnya disinkronkan, dibalancekan, maksudnya dianukan dengan sehingga kami dengar pun oh iya gini rasanya gitu. Nah tadi kan ada beberapa orang kawan bilang ini kan teori sana, jadi kan kami yang dengar sendiri oh iya mungkin teori sana, tapi kan kami berusaha mengambil ilmu dari saya. Habis itu nanti ketika keluar baru kami sharing, tapi ada lontaran kata itu kan teori sana gitu. Jadi kalau apakah bisa nanti ketika ini ada balance dianukan supaya kita melihat bahwa di Indonesia gini nanti ada kecocokan dengan ini. Mohon maaf. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Saya harus cerita yang sebenar. Tak boleh saya ini memang yang real, yang berlaku di pusat seperti itu. Jadi saya kata awal-awal kan, semua antum sudah ada cara. Jadi saya cerita di Mesir, kalau rasa okey jadi ikut, kalau tidak okey tak ada masalah. Tapi saya sebagai amanah harus saya sampaikan apa yang berlaku di Mesir seperti itu. Dan saya kata di Afrika ada yang lebih bagus, dari itu ada yang lebih kuat, tapi cara berbeza sedikit. Jadi ini ikut atau tidak itu tak ada masalah. Sebab ini amanah, saya harus sampaikan yang benar. Allah a'lam. Enggak apa-apa, maafin muskilah. Ada yang mau tanya di sini lagi ya? Mungkin bagian timur Saya sebelah kiri mau bertanya. bagian timur sana belum ada pertanyaan. Masak barat selalu. Ya. Yang baru. Ini baru seronoknya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, penjabaran yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Semoga terdapat. Ini pengalaman yang telah terjadi di pesantren kita, khususnya kami di Simulu. Cara yang kami lakukan adalah untuk yang pertama memperbagus bacaan untuk anak-anak. Iya. Tapi masalahnya begini Ustaz. Masalah apa? Masalahnya kalau seandainya setiap kali kita berikan waktu untuk memperbaiki bacaan, maka akan menghabiskan waktu yang banyak. Maka teori dia agar cepat terus bisa membaca dengan baik, kemudian menghafal. Ada metode yang lebih baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ini sangat-sangat luar biasa. Ada yang sudah hafal, tipe-tipenya ada yang berbeda-beda. Bahkan susah untuk menyamakan antara murid kita. Karena memang di antara mereka ada yang hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 7 juz segala. Nah, seperti itu. Untuk menyamaratakan, mensamakan, mutasawiyan bainahum. Ya. Kaifa turbi ada durasi dia tulab sanawiyah khassah. Sanawiyah. Jadi bahasa Arab. Oh ya. Jadi soal bagaimana kita cara untuk mutasawiyah dan juga kenapa dia latihan lama. Ya. Latihan untuk hafalan atau untuk baca bacaan? Dua-duanya. Okey. Kalau yang berlaku di Mesir, supaya orang yang baru belajar tu bagus, dia akan ajar harfiah dulu, satu huruf, bukan hafalan. Dia cara sebutannya, cara lafaz, dia belajar sambil hafal. Jadi ini satu dan ini satu lain. Itu kalau ke anak-anak. Kalau yang sudah besar, harus dia kalau di sini belum bisa lagi bahasa Arab, jadi harus mantapkan huruf dulu, semua huruf hijaiyah, mantapkan makhraj, sifat, baru dia pergi ke hafalan untuk latihan hafalan. Jadi dia mulai dari
huruf, baris semua. Setelah habis baris, jadi dia belajar perkataan, kemudian belajar 2 perkataan, 3 perkataan, 1 ayat, kemudian dia belajar ahkam sakinah. Ini semua huruf tu dia sudah belajar makhraj sifat. Jadi ini langkah ini harus dia melalui sampai dia bisa baca sendiri. Kalau sanawiyah tu dia harus baca sendiri, tak perlu syekh baca semua ikut seperti itu, kecuali kalau teruk sangat baru buat seperti itulah. Tapi ini kalau mereka jauh, jadi perlukan usaha yang lebih, dan masa yang lebih. Dan kalau seperti itu, kalau dia ambil masa panjang untuk ulang-ulang, saran saya, wallahualam, jangan kasih dia banyak, kasih dia hafal sedikit saja, 5 baris saja atau 5 shot dalam halaman tu atau setengah halaman. Jangan kasih banyak sebab dia ambil masa lama untuk ulang. Jadi pentingkan kualitas yang dia akan hafal itu sedikit, tapi harus dia betul bacaan. Dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, harus kita menanamkan dalam murid kita ini, dihafal Quran ini lillahi ta'ala, dihafal Quran ini untuk dapat keridhaan Allah. Sebab kalau ada orang yang hafal tapi tidak ada fikiran seperti itu, jadi dia tak fokus. Dia duduk lama tapi dia tak hafal, dia fikir benda lain. Jadi dia sudah duduk 1 jam tapi tak hafal lagi. Sebab apa? Dia tidak hafal, dia tidak fokus, sebab dia rasa hafalan ini tak penting. Jadi bila ditegur atau guru marah dia sedikit, dia hafal sebab terpaksa. Kemudian besok tidak ada orang marah dia lambat lagi. Tapi dia duduk, dia santai. Bukan dia hafal, dia duduk tapi dia tak ada fokus. Kalau dia fokus, dia akan lebih cepat. Jadi kalau antum semua lihat murid yang rajin, yang cepat, memang akhlaknya bagus. Dan dia memang kalau dia baca, dia akan baca dengan kualitas. Dia akan guna fikiran untuk cuba baca yang betul. Seperti itu. Okey, akhi, macam mana? Sudah terjawab? Alhamdulillah. Allah. Okey, cukup. Saya mau cerita sedikit tentang cara-cara lain yang orang Afrika guna. Dan dari Saudi ada juga, saya pernah dengar satu saran dari satu ulama dari Saudi berkaitan dengan hafazan. Kalau Shantita, kalau di Libya, Morocco, hampir sama dengan Mesir, hampir sama. Mereka amalkan tulisan dan betulkan bacaan. Ini di Libya, negeri-negeri atau negara-negara yang dekat Mesir. Kalau pergi Shantit, itu paling jauh di Afrika, mereka akan baca setiap halaman 360 kali. 360 kali. Jadi macam mana mereka baca seperti itu? Jadi dalam 10 hari ini baca satu halaman setiap hari 30 kali. 30 kali hafal. 30 kali sudah hafal, baca 30 kali, 30 kali sampai sudah sampai 360 kali satu halaman. Tapi bukan satu hari 360, tapi ada waktu. Dia ulang setiap hari 30 sampai jumlah 360, baru dia, maknanya dia ulangan. Dia terus jalan seperti biasa, tapi dia ulang halaman yang sama harus 360 kali. Macam mana? Boleh tangkap? Boleh faham? Maknanya satu halaman ini dia buat bagi 4. Bagian yang pertama tulis halaman pertama, bawah halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Kemudian dia baca ini, halaman ini hari ini 30 kali. Kemudian bawah 30 kali. Yang seterusnya 30 kali. Jadi dia tidak akan hapus yang dia belum baca 360 kali.
Baru dihapus, dia tulis halaman yang baru. Dan dia lanjut sampai khatam Al-Quran. Dan setelah itu memang hafalan luar biasa. Ini saya tidak cuba cara itu, tapi ada orang sakit yang bagi tahu saya seperti itu. Dia baca satu halaman mesti 360 kali, baru dia pindah ke halaman yang lain. Itu murajaah dia lah. Setiap hari 30 kali satu halaman. Dan ada yang baca sampai 50 kali satu hari. Okey. Setelah sudah hafal 30 kali itu bukan untuk hafal. Setelah sudah bisa ingat, dia baca 30 kali dalam masa yang sama. Okey. Kalau di Afrika, Nigeria, contoh Nigeria, ada murid saya dari Nigeria. Saya tanya beliau kata tidak ada berapa kali baca, tidak ada tahap yang tertentu berapa kali baca, tetapi ada satu surah atau satu tempat yang dia baca sampai 100 kali dalam satu majlis. Sudah bisa ingat, tapi tutup Quran dan baca 100 kali. Dan memang setelah itu tanya mereka, memang baca lancar. Orang Afrika memang hafalannya luar biasa. Kalau tengok juara di Malaysia selalu orang Afrika hafazan. Di Saudi orang Afrika. Di banyak tempat Afrika. Benar lihat atau macam mana? Benar. Indonesia ada juara hafazan dari mana? Indonesia juara 4. Indonesia ada musabaqah internasional atau tidak ada? Ada. Di Dubai semalam. Buat di Dubai, bukan di sini. Ada Ustaz di Jakarta. Iya. Internasional, maknanya dia Internasional. panggil negara-negara lain untuk masuk di sini, untuk tanding di sini. Hanya se-Asia Ustaz. Asia Pasifik. Asia, jadi tak ada internasional. Dari Malaysia internasional, dia seluruh negara masuk, 30 negara kadang-kadang lebih. Di sini tidak ada. Jadi di Malaysia selalu orang Afrika yang juara dari Afrika untuk hafazan. Dari Afrika, berenang dari Mesir, berenang dari Indonesia berenang. Jadi seperti itu. Afrika ulang sampai ingat, bukan 360 kali, sampai bisa baca bacaan yang mantap, yang bagus. Kalau dari Saudi, ada satu ulama yang kasih tahu orang yang baca atau hafal Quran dengan itqan ini tiga tahap atau 3 level dari kekuatan hafalan. Ada orang bisa ingat semua setelah dia ulang 70 kali. Itu yang kuat hafalannya. Kuat hafalan harus ingat 70 kali setiap halaman. Bisa ingat tanpa lihat. Itu kuat hafalannya. Maknanya dia kata, ulama itu kata apa? Kalau tanya dia di mana-mana ada Al-Quran ini, dia bisa ingat, tak perlu buka. Nanti saya mau ulang dulu. Ini tidak hafal, bagi dia tidak hafal. Yang hafal tanya surah apa, dari mana, bisa ingat. Itu yang pertama. 70 kali harus ulang. Yang hafalannya pertengahan, memori dia pertengahan atau ingatan dia pertengahan, beliau kata harus ulang 150 kali. Dan yang lemah hafalannya, dia akan itqan setelah ulang 300 kali. Jadi kita fikir berapa kali ulang? Berapa kali ulang dan berapa surah yang kita memang tekan betul-betul. Buka mana-mana halaman, dia bisa ingat. Sebab itu ada orang di Algeria, dia cerita di Turki dan Algeria yang kuat sangat benda itu, tapi ada cara, saya tidak tahu cara macam mana, yang bisa ingat
awal halaman 59. Apa awalnya, apa akhirnya, tengah ada apa, kiri ada apa, kanan ada apa, ayat ini berapa, baca 10 ayat sebelum tu, baca 10 ayat selepas itu, bisa buat. Ada cara, tapi saya tidak tahu. Harus pergi Turki dan belajar dari orang Turki. Dan juga dari kebanyakan dari Algeria, dari Morocco, banyak yang hafal seperti itu. Wallahu a'lam. Ini saja yang saya mau kongsi dengan tu pada hari ini. Untuk sekarang ini kalau ada soal jawab, insya-Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya, tapi saya tidak pintar cakap Melayu. Beda dengan Ustaz ini pintar cakap Melayu. Hebat. Tak apa. Jadi kebetulan ada beberapa pondok pesantren yang ada di Aceh yang pernah saya datangi, khususnya pesantren tahfidz. Jadi saya lihat para santriwan dan santriwati dia menghafal Quran dengan tekun dan rajin, akan tetapi akhlaknya tidak dibarengi dengan Al-Quran. Itu yang sering terjadi saya lihat di beberapa pondok pesantren, terutama juga pesantren saya sendiri. Jadi tidak bisa menyalahkan pesantren lain. Takutnya mungkin pesantren lain fokus, gitu kan? Jadi apakah mungkin di pesantren ataupun di ma'had-ma'had yang ada di luar Indonesia, terutama mungkin di Mesir, dikala santriwan dan santriwati masuk ke dalam pondok pesantren tersebut, lebih dulu diajarkan akhlaknya atau emang langsung diajarkan tahfidnya, tahsin dan tahfidnya? Kalau di tempat kami ini rata-rata masuk santri langsung tahsin, setelah itu tahfidz. Akhlaknya tidak ada. Makanya rata-rata orang-orang yang hafal Quran ini rata-rata saya lihat akhlaknya kurang. Memang hafalannya bagus, tapi akhlaknya tidak berbarengan dengan akhlak Al-Quran. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Jadi memang di Mesir, saya sudah cerita ini tadi, memang ada pilihan. Kita ambil semua. Kalau ada anak-anak yang akhlaknya tak bagus, jadi dia ada tahap lah, ada level. Akhlak bagaimana tidak bagus. Kalau boleh didik sampai dia jadi bagus pada umur kecil, jadi dia akan didik. Tapi kalau tidak bisa didik, dia langsung buang. Tak bisa duduk di situ. Sebab apa? Dia akan sebarkan akhlak yang tidak bagus itu. Jadi memang harus didik dulu sebelum dia hafal Quran. Dan ini nasihat daripada guru saya, Syekh Said Ibrahim Ma'mula. Itu guru saya untuk tajwid dan sanad. Saya ambil sanad yang pertama daripada beliau. Beliau kata memang nasihat dari ulama-ulama dulu, at-takhalluq qabla at-tahalluq. Harus berakhlak sebelum berhalaqah. Itu wajib. Kalau orang tidak ada akhlak, tak boleh duduk di halaqah kita. Kalau sudah duduk, dia akan merosakkan yang lain. Jadi kalau dia minat, memang sejarah dia tidak berakhlak, tapi dia sudah taubat, sudah mau jadi orang baik, dia harus seperti itu, harus masuk, tidak ada masalah. Kalau ada sebagian yang bisa kita didik sebelum dia baca Quran, kita motivasi dia sedikit, ini semua, dan warning dia. Kalau tidak ikut ini semua, tak bisa lanjut, harus usir atau berhentikan. Jadi itu yang selalu sentiasa berlaku di Mesir, dan ada juga di Indonesia ada seperti itu. Saya pernah lihat ada poin-poin. Kalau orang tu tak ikut poin dia, memang akan buang dari situ. Jadi kalau ada yang akhlaknya kurang sedikit, kita bisa adjust lah. Kita bisa nasihat dia, bisa motivasi dia supaya dia lebih bagus. Dan kalau akhlak bagus pun harus kita motivasi supaya dia suka. Harus kita selalu nasihat dia.
Itu yang saya amalkan dalam saya mengajar sambil-sambil motivasi murid saya. Kalau ada orang yang baca dengan saya, yang belajar dengan saya, jadi bukan saya ajar dia Quran saja. Saya ajar dia Quran dan akhlak yang bagus. Sebab ini ingatan kepada saya juga. Sebab kalau saya tidak ingatkan orang, mungkin lama-lama saya akan lupa juga. Jadi harus dua-dua sama. Kita ajar tahfiz dan akhlak. Kita lihat anak ini tak solat ikut waktu. Jadi kita nasihat. Jadi pergi solat sekarang. Jadi adik sudah call ibu atau tidak? Sudah kasih hadiah ke ibu atau tidak? Jadi sambil-sambil kita ajar dia Quran, kita nasihat kebaikan yang lain. Wallahu a'lam.